kita mulai pembelajaran. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua ya. Berarti kawan-kawan semuanya semangat untuk belajar. Baik, pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang akhlak tercela. Akhlak tercela yang terdiri dari sifat hubud dunia dan riya, ujub, sombong, hasad. Jadi ada berapa materi kita ini? Materi kita ini itu ada 6. Tapi nanti yang menyampaikan, yang menjelaskan materi bukan saya. Jadi saya di sini ini hanya berfungsi sebagai fasilitator, guru sebagai fasilitator. Jadi nanti Bapak akan membagi kelompok kepada kalian untuk kelompok heterogen, karena Bapak hari ini menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Langsung saja Bapak tunjuk orangnya. 1, 2, 3, contoh 1. 1, 2, 3, contoh 2. Bapak minta perwakilan satu orang untuk mengambil kertas dan dibagikan ke kawan-kawan kelompoknya. Kelompok 2. Jika sudah, Bapak akan memberikan waktu selama 5 menit untuk membaca materinya. Masing-masing dari kalian itu nanti menyampaikan kepada teman-temannya apa yang telah dia pahami, apa yang sudah dipahami dari bacaan ini. Waktunya sisa 2 menit lagi ya. Oke, ada 1 menit. Silakan bagi teman-teman untuk maju ke depan sesuai dengan nomor yang ada di kertas tersebut. Ini kan ada 2 kelompok. 1 kelompok sendiri. Ganti-gantian dulu. Berapa nomornya? 2. Oke, baik. Silakan siapa yang mau mulai pertama kali berbicara. Kami dekatkan nanti. Kameranya. Nah, jadi saya dapat bagian tentang akhlak tercela. Nah, jadi akhlak tercela ini atau disebut juga dengan akhlak mazmumah, yang mana berarti tingkah laku yang buruk, sikap yang buruk itu terhadap Allah, manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, dengan adanya sifat tercela ini, tentunya kita sebagai seorang muslim harus menghindari yang namanya akhlak tercela. Diharapkan kepada semuanya itu harus menghindari yang namanya akhlak tercela. Terus
yang rendah dan mulutnya kasar. Nah, itu hadis riwayat Al-Mawardi, ada bunyinya Muwatin. Nah, cara menghindari perilaku tercela yaitu yang pertama harusnya tentu saja kita bersikap baik kepada sesama, berdoa, terus sering-sering mengucapkan syukur, jangan pernah iri hati dan sombong dan lainnya. Sekian Pak. 25 menit ya maksimal. 25 menit maksimal. Bapak. Oke, baik. Tadi itu disampaikan itu bukan sifatnya, tapi penyakit apa yang paling berbahaya? Itu penyakit hati, penyakit akhlak. Terima kasih kepada Anda. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Ya, saya ya Pak. Bismillah, yang saya dapatkan yaitu akhlak tercela tentang sombong. Jadi sombong itu bukanlah karena kita memamerkan pakaian. Sombong itu adalah di mana kita menolak sebuah kebenaran, dan tidak mau menerima nasihat orang lain. Nah, dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa yang artinya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi contoh-contoh sombong itu misalnya ada seseorang yang menasihati kita, tetapi karena kita merasa ilmu kita tinggi daripada dia, jadi kita menolak nasihatnya, padahal nasihat itu benar. Selanjutnya yaitu penyebabnya merasa apa yang diucapkan itu benar, padahal belum tentu yang diucapkannya itu benar. Yang kedua itu gila akan pujian. Yang ketiga itu apa ya? Merasa banyak ilmu, padahal ilmu itu sampai mati pun kita belum selesai untuk membacanya, untuk mempelajarinya. Tapi kalau orang sombong ini sudah merasa bahwa ilmunya banyak. Dampak negatifnya yaitu menjadi penghalangnya masuk surga, dan cara menghindarinya yang pertama yaitu banyak-banyak melihat ke bawah, ya, banyak-banyak melihat orang lain yang di bawah kita. Selanjutnya banyak-banyak menonton kajian atau membaca buku, dan yang ketiga yaitu selalu banyak bersedekah gitu, supaya kita merasa hati kita itu lembut dan tidak sombong lagi. Terima kasih kepada Mira. Selanjutnya kepada Reki. Baik, materi saya yaitu tentang ujub, di mana secara bahasa atau etimologinya yaitu ujub berasal dari kata ajabah yang berarti kagum, terheran-heran atau takjub. Nah, secara istilah dapat kita pahami ujub itu yaitu satu sikap yang bisa membanggakan diri sendiri. Nah, dari surah Al-Maidah ayat 120 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dia merasa atas segala sesuatu. Nah, penyebab dari ini yaitu banyak dipuji orang lain. Nah, dampak negatifnya yaitu ujub ini akan membawa kita ke arah kesombongan, karena ujub ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kesombongan. Yang menghindarinya yaitu kita harus cara menghindarinya kita harus berpikir positif. Nah, itu. Baik, terima kasih kepada kelompok dua. Kita beri aplaus. Silakan duduk. Selanjutnya kepada kelompok satu. Silakan siapa yang mau mulai. Ini tentang secara bahasa artinya ya, dan secara istilah ya ini dilakukan ibadah
Dan yang kedua, lari dari kelelahan. Yang ketiga, senang karena terjadinya pujian dari orang lain. Nah, adapun dampak negatif tiga ini, nilai amal salehnya akan hilang. Berikutnya, dia ini termasuk syirik kopi atau syirik tersembunyi. Yang berikutnya, terkena penyakit rohani berupa kayak gula, pujian pada pokoknya ini dipuji lah atas apa yang telah dilakukan dia. Nah, ada pun cara menghindarinya yaitu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar puas, selalu mengingat Allah, dan yang terakhir jika kita melakukan amal kebaikan lebih baiknya disebutkan jangan dinampakkan itu tidak baik. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya penyakit hati yang selanjutnya yaitu kufur dunia. Nah, kufur dunia ini yaitu mencintai dunia. Pada dasarnya mencintai dunia ini diperbolehkan karena di dalam Al-Quran itu Allah berfirman yang artinya Allah itu menjadikan indah dunia dan segala macamnya di pandangan manusia. Tetapi yang menjadi kesalahan manusia di sini, manusia ini terlalu mencintai dunia. Jadi mencintai dunia secara berlebihan, sampai-sampai melupakan hak dan kewajibannya, bahkan sampai melupakan akhirat. Nah, adapun penyebab dari hubbu dunia atau mencintai dunia, yang pertama menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, padahal dunia ini pada dasarnya hanya tempat untuk kita menanam. Nah, di akhirat nanti baru kita memetik hasilnya. Kemudian yang kedua, serakah. Serakah mengumpulkan harta dan menghalalkan berbagai cara agar mendapatkan harta tersebut. Yang ketiga, kikir terhadap hartanya. Nah, karena terlalu mencintai dunia, sampai-sampai hartanya pun itu berat untuk sedekahkan. Kemudian yang keempat, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Mereka kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah ini. Ya, orang yang hubung dunia itu mereka tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya. Dia selalu merasa kurang karena tidak bersyukur tadi. Yang terakhir, kemudian dampak negatif dari hubung dunia atau mencintai dunia. Yang pertama, membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Nah, karena mereka selalu mengingat dunia saja yang diingatnya, yang dicarinya. Nah, yang kedua, mudah goyang imannya karena tadi terlalu mencintai dunia. Yang ketiga, sholatnya menjadi terbengkalai karena kalau orang mencintai dunia itu dia mementingkan pekerjaannya supaya mendapatkan harta yang banyak. Kemudian yang terakhir, mudah terjangkit penyakit harta. Sebab terdapat banyak penyakit hati, sombong, pelit karena hartanya tidak mau dia zakatkan. Nah, yang terakhir, cara menghindari hubung dunia. Yang pertama, kita selalu mengingat kematian agar tidak terlalu cinta terhadap dunia, karena dunia itu tadi hanya tempat untuk kita mencari bekal untuk menuju akhirat. Kemudian yang kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah, dan yang ketiga, membiasakan untuk membagi harta kita kepada orang lain. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit hati yang biasa disebut dengan hasad atau iri, dengki, dan benci. Perilaku hasad ini timbul karena adanya rasa kita melihat orang lain itu mendapatkan karunia dari Allah, orang lain itu mendapatkan hadiah dari Allah. Maka dari itu timbullah sifat hasad. Misalnya saya melihat si Angel diberikan motor baru oleh bapaknya. Wah, saya sebagai teman Angel ini saya merasa iri, saya merasa dengki. Saya melihat Angel ini, wah, Angel diberi motor baru, masa saya tidak diberi motor baru kan sama orang tua saya. Akhirnya timbullah sifat hasad dan saya itu menjelek-jelekan si Angel. Wah, paling Angel itu beli motornya dari hasil mencuri atau apa gitu.
itu udah timbul sifat hasad, timbul fitnah lagi kan, apalagi sampai kita menyebarkan ke orang lain. Itu termasuk perilaku hasad. Hasad ini bisa juga disebabkan oleh dua hal. Yang pertama itu atas dasar kebencian. Atas dasar kebencian kita benci terhadap orang lain, maka timbullah sifat hasad. Yang kedua itu timbul dari sifat takabur atau sombong. Kita merasa sombong atau masa takabur gitu, maka timbullah sifat hasad dari diri kita. Dan sifat hasad itu tidak baik untuk seluruh manusia. Dan sifat hasad ini, dampak negatif dan sifat hasad ini menghanguskan semua dosa-dosa, menghanguskan semua pahala-pahala kita. Ibaratkan seperti kayu yang dimakan oleh api, jadi hangus semua. Dan yang kedua, memutuskan silaturahmi, memutuskan tali silaturahmi. Dan yang ketiga itu merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Dan yang keempat itu menghilang rasa tenang dan kebahagiaan dari kita. Dari keempat dampak negatif dari hasad ini, salah satunya adalah yang keempat yang biasa sering dilihat orang, dirasakan oleh orang yang merasakan hasad, hidupnya itu tidak tenang. Kalau kita lihat pencapaian orang lain, kita merasa tidak senang dan tidak tenang. Kita melihat orang dikaruniakan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tidak senang. Maka dari itu langsung timbullah sifat hasad. Mungkin sekian dari saya. Baik, beri aplaus kepada kelompok dua. Sit down, please. Alhamdulillah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah memaparkan materinya dengan baik. Jadi setelah kita belajar tadi tentang sifat tercela, dunia, ujub, sombong, riya, dan hasad. Nah, Bapak mau bertanya kepada teman-teman, sifat apakah yang membuat iblis itu menjadi kelaknat dan itu menjadi orang-orang yang kafir? Dikarenakan apa? Dia tidak mau sujud pada Adam. Dan juga iblis yang mempunyai rasa hasad kepada Adam. Karena Allah berikan kemuliaan sehingga hasad iblis itu muncul. Padahal saya ini lebih baik daripada dia. Jadi Bapak sampaikan itu supaya hati-hati jangan sampai timbul dari hati kita itu sifat sombong. Makanya di dalam hadis disebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji zarrah. Zarrah itu jelasnya sekecil dari sifat kesombongan. Baik, karena waktu Bapak sudah tidak banyak, untuk pertemuan ke depannya Bapak akan menyampaikan materi tentang akhlak terpuji ya. Nah, kalau dipelajari di rumah, dibaca-baca bukunya, insyaallah kita ketemu lagi di pekan depan. Baik, karena ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Bagaimana kesan teman-teman terhadap pembelajaran kita hari ini? Hafalan hati ya, hafalan wajah. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita membaca Alhamdulillah.